Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati syiyam Ramadan. Walhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahi fardhis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Ramadan yang tinggal sedikit ini, mari kita berbenah kembali. Mari kita menambah wawasan mengenai Islam. Dalam surah Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman rabbuka maqaman mahmuda. Allah berfirman, pada sebagian malam hari salatlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam hal ini, ketika bulan Ramadan, maka biasa disebut Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail, atau dengan kata lain salat tahajud. Di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak mengenal istilah tarawih. Yang beliau kenal adalah Qiyamul Ramadan. Kapan kemudian istilah tarawih ini muncul? Istilah tarawih muncul ini di abad ketiga Hijriyah. Maka ketiga Hijriyah berarti kurang lebih 300 tahun pasca Rasulullah wafat. Bahkan ketika kalau kita baca kitab-kitabnya Madzhabul Arbi'ah, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak kita temukan istilah salat tarawih. Mereka menamai salat lail di bulan Ramadan adalah Qiyamul Ramadan. Berasal dari kata qoma yaqumu qiyaman, yang artinya berdiri tegak lurus. Berbeda dengan penamaan salat tarawih, sejak kemudian Imam Bukhari dalam kitab fikihnya membubuhkan nama tarawih di abad ketiga Hijriyah, maka dikenallah istilah tarawih. Tarawih ini berasal dari kata tarwihah. Tarwihah ini adalah isim marrah dari kata rohah. Sedangkan rohah itu sendiri adalah terjemahan dari istirahat. Jadi kalau tarwihah itu artinya istirahat yang diulang-ulang. Jadi maksudnya sholat tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. Maka praktek teknisnya, kalau kemudian itu sesuai hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an, ada yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Yang 3 ini witir. Kalau hadis yang diutarakan oleh Ummu Salamah itu 2-2-2-2-2-1. Ada lagi praktek 2-2-2-2-3. Terlepas dari polemik berapa rakaat salat tarawih ini dengan berbagai macam formasi rakaatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Abdullah semasa Ramadan selama 30 hari kurang lebih, Rasul ini hanya keluar untuk melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan
di bulan Ramadan ini hanya di 3 malam. Malam yang pertama yakni malam ke-23 dengan durasi sholat mulai dari ba'dal isya sampai sepertiga malam. Ini kalau durasi sholat seperti ini dilakukan di Raudhatul Jannah, barangkali jamaahnya balik kanan bubar jalan ini. Tinggal imam sama 1 orang makmum mungkin. Dari ba'da sholat isya sampai sepertiga malam. Kemudian Rasul tidak keluar. Di malam ke-25 Rasul keluar lagi dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan kembali dengan durasi sholat mulai ba'dal isya sampai kemudian tengah malam. Yang kedua ini pun rasanya juga kita sulit melaksanakan. Kadang-kadang mohon maaf, kalau di masjid-masjid yang sholat tarawehnya itu panjang, itu biasanya makmumnya sedikit. Seringkali kita request anak-anak kecil-kecil itu, kul huwaile, itu begitu requestnya. Ini repot ini, kalau kulhu 3 kali sudah khatam ini. Kemudian di malam yang ke-27 Rasul ini dengan sangat antusias menyambut malam ke-27, menyerukan dan mengajak kepada istri-istri beliau, kepada anak dan cucu beliau untuk bersama-sama berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Nah, ini durasinya agak pendek, mulai dari sepertiga malam hingga menjelang sholat fajar atau subuh. Itu durasinya. Yang agak pendek ini kadang-kadang kita masih merasa panjang. Maka kemudian sejak kapan ada tradisi sholat taraweh atau Qiyamul Ramadan ini dilaksanakan ba'da sholat isya? Karena Rasul memang pernah mencontohkan ba'da sholat isya, tapi dengan durasi sampai sepertiga malam. Kemudian yang kedua ba'dal isya sampai tengah malam. Terus kemudian ada lagi sepertiga malam sampai qoblal fajr. Kapan ini kemudian ditentukan? Ini adalah hasil ijtihad Umar bin Khattab semasa menjadi Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Rasul, umat ini melaksanakan Qiyamul Ramadan itu mufarriqah. Mufarriqah itu berkelompok-kelompok. Ada yang datang ke Masjid Nabawi ba'dal isya melaksanakan Qiyam Ramadan. Ada yang datang tengah malam, ada yang datang di sepertiga malam, bahkan ada yang datang dengan imam yang berbeda-beda. Artinya satu masjid imamnya beda-beda, banyak imam, jamaahnya berkelompok-kelompok. Hal ini kemudian Umar bin Khattab berijtihad untuk mengumpulkan umat dalam satu jamaah. Kapan waktunya? Dikumpulkan ba'dal isya. Imam pertama kali siapa? Imam yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab. Pun meskipun begitu, Umar bin Khattab ini agak nakalan. Bahasa Jawanya itu rada beling. Apa nakalannya itu? Belingnya apa? Beliau menyerukan umat untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan ba'dal isya, sedangkan beliau sendiri tidak pernah melaksanakan ba'dal isya. Beliau selalu melaksanakan di sepertiga malam. Jadi golek afdolnya di sepertiga malam. Kemudian singkat cerita diproteslah Umar bin Khattab ini oleh
Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kang Umar, Anda ini agak nakalan ini. Sudah menyerukan umat untuk qiyamul Ramadan ba'dal Isya, tapi jenengan sendiri tidak pernah melaksanakan. Kalah sungkan, akhirnya Umar ini melaksanakan ba'dal Isya dengan 8 rakaat. 3 rakaatnya dingah. Dingah itu apa ya? Disisakan. Tidur dulu, di sepertiga malam beliau melaksanakan 3 rakaat. Nah, sekalipun Rasul kemudian pernah bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan dengan imam sampai selesai, itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Maka perlu difahami tekstual hadis tersebut adalah anjuran Rasul untuk melaksanakan qiyamul Ramadan dengan 1 imam sampai selesai, yang pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Maka jangan diartikan ketika misalkan setelah 8 rakaat kemudian selesai dan kita pulang melaksanakan witir di rumah, jangan dimaknai dan jangan diterjemahkan kemudian sholat qiyamul Ramadan kita menjadi gugur. Tidak. Contohnya praktek yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Itu begitu. Dan satu hal yang perlu kita cermati, sejatinya qiyamul Ramadan, qiyamul lail, kemudian tahajud, bahasa Al-Qur'annya tahajud dan qiyamul lail, bahasa Rasul adalah qiyamul Ramadan, dan sholat tarawih adalah sholat yang sama dengan penamaan yang berbeda. Maka kalau kita sudah melaksanakan qiyamul Ramadan di awal malam ba'dal Isya, maka tidak bisa lagi kita melaksanakan tahajud di sepertiga malam. Memungkinkan tidak kita bangun di sepertiga malam kemudian sholat, Ustaz? Mungkin. Dengan praktek yang seperti dipraktekkan oleh Umar. Tinggal witirnya saja di sepertiga malam. Atau kita bangun di sepertiga malam, kita melaksanakan sholat sunnah mutlaqon. Sholat sunnah mutlaqon ini teknisnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa batas rakaat, sak pegele dengkul, tanpa ditutup witir. Dan niatnya adalah sholat sunnah mutlaqon. Ini yang seringkali kita salah faham. Kadang-kadang ngapunten ada beberapa masjid yang mengadakan kalau sudah di 10 hari terakhir qiyamul Ramadan itu diadakan 2 kali saat iktikaf itu, ba'dal Isya dan sepertiga malam. Kadang-kadang itu ada beberapa masjid. Karena pemahaman jamaah yang belum mendalam, maka ba'dal Isya ikut, sepertiga malam juga ikut. Niatnya kalau yang ba'dal Isya dianggap taraweh, yang sepertiga malam adalah tahajud. Padahal taraweh dan tahajud adalah sholat yang sama dengan penamaan yang berbeda. Ini hati-hati. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga di ending Ramadan kita ini kita betul-betul mampu melaksanakan asyam yang tujuan kita adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Yang tadinya mungkin hanya sebatas muslim jadi mukmin, yang tadinya sudah mukmin menjadi muhsin. Kalau sudah muhsin, dambaan kita adalah mukhlis. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah mukhlisina lahuddina khunafa. Nasrun minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.